Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas kehadiran kalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara virtual ya. Bapak meminta kalian sebelum ke proses pembelajaran silahkan cek dulu ya mulai dari kuota, kemudian perangkat HP-nya ya sudah penuh belum baterainya dan sudah penuh semua perangkatnya mulai dari kuota dan sebagainya. Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah ya. Jadi perangkat kalian sudah siap, sudah ready ya. Baik, Bapak akan memulai proses pembelajaran melalui doa ya. Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Silahkan yang laki-laki siapa? Ya, silahkan Adi. Sebelum melakukan presentasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih Adi ya setelah memimpin doa untuk teman-temannya dan Bapak minta untuk yang lainnya juga tetap fokus ya. Tetap fokus ya. Kita akan memulai proses pembelajaran. Tadi dimulai dengan doa agar pembelajaran kali ini penuh berkah dan penuh manfaat untuk kalian. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Adi Erlangga ada ya. Kemudian Hilda ada, Vida juga, Nur Zakia ya, Firly, kemudian Inka ya, Windy Ayunda, Iroh ya, kemudian ada Nafisa, ada Siska, Novita juga, Aisyah, Nisa, ada Sylvia dan Haryadi, serta Elsa ya, dan terakhir Navinda. Nah untuk yang tidak hadirnya itu sudah menyampaikan informasi ke Bapak itu Muhammad Mahdi ya sudah izin bahwa tidak bisa hadir ya seperti itu ya. Baik, alhamdulillah untuk kehadiran Bapak rasa melebihi ekspektasi ya tadi yang rencananya 20 siswa ternyata untuk IPA 4 sudah melebihi ya. Karena hari ini kalian kan daring semua ya. Jadi ada penilaian kinerja kepala sekolah jadi itu ya. Nah, silakan fokus dulu ya, fokus dulu. Baik, silakan kalian cek di Mentimeter, ada link ya. Di chat box yang ada di samping ini ya, kalian cek. Linknya sudah muncul? Ya, silakan. Sudah ya, sudah ada linknya ya. Silakan kalian klik linknya. Oke ya, kalau sudah itu kan ada muncul tentang Mentimeter ya, bagaimana perasaan kalian hari ini. Nah, Bapak tampilkan. Ya, sudah muncul tampilan Bapak? Ya. Nah, silakan kalian klik di chat yang sebelah nih ya. Ada menti.com ya. Silakan diklik bagaimana perasaan kalian siang hari ini ya. Apakah senang ya, apakah sedih kayak gitu ya, ataukah galau ya. Silakan tulis kata-kata kalian atau perasaan kalian atau kabar kalian ya. Silakan. Ayo. Di chat yang di sebelah itu ya. Silakan. Bisa? Biasa saja, baik. Nah itu ya sudah, baru 2 orang. Silakan. Alhamdulillah baik. Oke, baru 4 ya, 5. Alhamdulillah lagi ya. Terus baru 7. Oke, ya galau. Siapa nih yang galau nih ya? Siapa yang galau ya? Nggak apa-apa. Tapi walaupun galau ya cuaca seperti ini ya siang-siang hari ini walaupun agak mendung kalian tetap semangat ya. Ya, baik semua ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Ada yang galau satu tidak apa-apa. Oke. Ya, yuk. Siapa lagi yang belum? Oke, alhamdulillah baik. Silahkan yang lainnya. Ayo. Ya, terus siapa lagi?
Ya, ada lagi ya, deg-degan banget ya. Oke ya, baik itu untuk kabar kalian hari ini. Nah, yang paling besar itu kan yang warna pink ya, ada alhamdulillah baik. Jadi kata alhamdulillah ini paling banyak diucapkan oleh kalian. Jadi secara umum berarti kabar kalian baik ya, walaupun cuaca siang hari ini mendung, kalian tetap semangat ya untuk memulai pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan jangan lupa kita harus bersyukur ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu untuk kabar kalian hari ini. Bapak akan menampilkan video juga ya berkaitan dengan motivasi. Nanti video ini akan kalian berkaitan dengan materi yang akan disampaikan hari ini ya. Bapak tampilkan lagi. Sudah terlihat tampilan videonya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, kalau sudah Bapak tampilkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Erpin, menjelaskan ketahanan pangan yang paling bagus di Kabupaten Indramayu yakni komoditas beras. Ya, sebagai lumbung padi, wilayah Kabupaten Indramayu banyak menghasilkan gabah atau beras. Bahkan untuk lingkup nasional, Kabupaten Indramayu termasuk nomor 1 penghasil beras terbanyak. Sehingga Erpin menjelaskan kebutuhan beras selalu mengalami surplus. Surplus beras per tahun dinilai sangat banyak. Kalau beras dikira surplus banyak. Dinas pertanian padinya kan banyak, nyari beras juga kan. Insya Allah surplusnya banyak untuk beras di Indramayu, karena Indramayu itu penghasil beras nomor 1 nasional ya. Sudidi Rasmadi, RCTV, Indramayu. Nah, video tersebut tentang apa? Ada yang bisa? Tentang? Ya, tentang pertanian di Indramayu ya. Jadi itu motivasi hari ini. Jadi di Indramayu itu walaupun kabupaten kecil ya istilahnya ya di daerah di Indonesia itu ya. Jadi memiliki potensi pertanian. Nah, potensi pertaniannya itu menjadi lumbung padi nasional ya. Jadi nomor 1 di nasional menyumbang kebutuhan beras di nasional. Jadi ketika kita kaitkan dengan diri kita ya. Misalkan kalian tuh mempunyai potensi, kalian itu harus mengenali diri kalian ya. Potensi kalian itu seperti apa, kemudian kalian kembangkan melalui kegiatan-kegiatan atau cita-cita yang positif. Dan jangan lupa ketika tujuan kalian sedang di proses dicapai dan sebagainya, kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar cita-cita kalian terwujud ya, seperti tadi ya yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Indramayu. Itu kan melalui proses-proses agar pertanian di Indonesia menjadi pertanian yang nomor 1 di nasional atau di Indonesia. Itu ya motivasi pembelajarannya. Jadi agar kalian tetap memotivasi diri kalian ya sebagai diri kalian yang melakukan tindakan-tindakan positif, dan jangan lupa tetap bersyukur. Tuh. Nah, Bapak juga akan menampilkan sebuah foto ya. Silahkan kalian simak baik-baik. Nah, sebelum menampilkan sebuah foto, Bapak menanyakan dulu nih. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Partisipasi politik warga negara dalam sistem politik Indonesia. Partisipasi politik warga negara. Oke ya, berarti itu berkaitan dengan partisipasi politik. Ada yang lain? Materi minggu lalu masih ada yang ingat? Sistem pertahanan dan keamanan negara, Pak. Oke ya, jadi berkaitan dengan materi partisipasi politik ya, maupun tadi ya materi sebelum-sebelumnya yang saya sampaikan itu 3 minggu yang lalu tentang sistem pertahanan nasional ya. Tapi untuk materi sebelumnya berkaitan dengan partisipasi politik. Baik, Bapak akan tampilkan sebuah gambar, tolong simak baik-baik ya, lihat baik-baik, amati. Nah, ada 3 gambar ya, ada 3 gambar. Nah, silahkan kalian amati. Menurut kalian gambar nomor 1 itu gambar tentang apa? Ada yang ingat? Masa nggak tahu ya? Ini menjadi suatu ikon ya. Silakan siapa? Resen. Nomor 1 gambar apa? Nomor 2 gambar tentang apa? Dan yang ketiga itu tentang apa? Silakan. Siapa? Ayo, Resen di yang gambar tangan itu. Silakan siapa? 1 itu gambar ya, Beneran mangga.
Bundaran Mangga. Mangga ya, bagus. Kemudian Adi, silakan Adi. Tadi resian yang kedua apa Adi? Juli di stop dulu ya suaranya ya. Oke. Silakan Adi, yang kedua apa Adi? Adi kameranya agak dimundurin lagi Adi. Nah, gitu ya. Ya, Adi. Langsung aja Pak. Apa? Ketiga. Yang ketiga, iya, yang ketiga apa? Silakan. Yang ketiga itu pariwisata ekowisata mangrove yang ada di Karangsong, Pak. Ya, betul. Ya, tadi yang disampaikan oleh Navinda juga yang pertama itu berkaitan dengan ikon di Indramayu ya, Bundaran Mangga ya. Itu. Kemudian yang ketiga ada ekowisata Pantai Karangsong ya atau mangrove ya. Itu. Jadi kemudian yang kedua itu pendopo Kabupaten Indramayu ya. Nah, materi yang akan disampaikan nantinya itu akan berkaitan dengan hal-hal tersebut ya, tentang daerah ya, tentang daerah yang kalian amati nantinya seperti itu. Baik, itu jadi Bapak sampaikan beberapa gambar dan dikaitkan juga dengan nanti ya materi yang akan disampaikan. Baik, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran seperti apa ya dan kompetensi dasarnya. Nah, jadi untuk kompetensi dasarnya itu merumuskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar ya. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3 ya. Yang pertama, setelah mengamati tampilan ini, kalian menjelaskan tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Kemudian setelah berdiskusi dengan kelompoknya, kalian juga dapat menganalisis ya, menganalisis tentang otonomi daerah dan desentralisasi tersebut. Kemudian di tujuan yang ketiga itu kalian dapat menampilkan bentuk proyek sederhana dalam Padlet ya. Dan nanti Bapak juga akan menampilkan timeline kegiatannya. Itu untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 ya. Yang pertama ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap tadi ya, ketika kita berdoa, kemudian masuk ke Google Meet lebih awal, itu penilaian sikap religius berkaitan dengan nilai agama dan tadi ya sikap sosialnya disiplin ya. Kemudian berkaitan dengan penilaian pengetahuan ada di akhir nanti ada evaluasi ya, ada evaluasi di Google Form. Kemudian ada keterampilannya kalian membuat sebuah proyek sederhana dan nanti akan ditampilkan di Instagram ya. Jadi ditampilkan di Instagramnya belum final ya, nanti di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian untuk timeline kegiatannya, nah ini ya, jadi kegiatan kali ini berkaitan dengan proyek ya. Nah, proyeknya nanti Bapak akan menentukan pertanyaan dasar dulu ya. Nanti Bapak akan menampilkan sebuah video lagi, kemudian kalian menyusun proyek dan kelompoknya juga Bapak bagi, kemudian ada monitoring dan terakhir menguji pembuktian ya. Kalian presentasi maksudnya. Itu ya, paham ya? Paham? Paham, Pak. Ya, siap belajar? Paham, Pak. Siap, Pak. Belajar? Siap. Ya, bagus ya, siap. Baik, Bapak akan menampilkan lagi sebuah video ya. Tolong kalian amati baik-baik ya. Video ini nanti akan dikaitkan dengan materi yang akan Bapak sampaikan penguatannya ya. Silakan kalian simak lagi ya. Suaranya terdengar videonya? Korupsi kepala daerah di Indonesia Terdengar, Pak. Ya, baik, silakan. DPR RI pada Senin 13 September 2021. Sri Mulyani juga tak segan membeberkan jumlah kasus tindak pidana korupsi sebanyak 127 kepala daerah. Jumlah kasus korupsi itu tercatat dalam kurun waktu 2004 hingga 2021. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 14 September 2021, Sri Mulyani mengungkapkan kasus korupsi merupakan cerminan dari buruknya transparansi dan integritas para kepala daerah. Sedangkan tingkat kompetensi yang rendah tercermin dari borosnya belanja pegawai serta pengeluaran untuk barang dan jasa. Hal itu mempengaruhi buruknya pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sri Mulyani juga menyebut kurang optimalnya tata kelola daerah sehingga sebagian besar nilai reformasi birokrasi di pemerintahan daerah masih rendah dengan predikat cukup baik dan agak kurang. Untuk itu tujuan pemerintah pusat sulit dicapai karena belum optimalnya kapasitas dan kemampuan tata kelola pemerintahan daerah.
Hal tersebut berdampak pada ketimpangan sosial antar daerah dan implementasi pembangunan yang belum optimal. Kendati demikian, menurutnya sudah ada tata kelola dan kinerja baik untuk beberapa daerah. Sementara itu, hasil survei Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2021 memaparkan sekira 60% daerah memiliki indeks daya saing sedang dan rendah. Nah, itu ya video tentang kasus korupsi berkaitan dengan pemerintahan daerah. Nah, menurut kalian ya, ketika suatu pemerintahan daerah dipimpin oleh bupati, misalkan bupatinya terjerat kasus korupsi, pemerintahan daerahnya akan berjalan atau tidak menurut kalian? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak. Tidak. Nah, rasanya apa? Silakan, ada yang bisa menyampaikan, silakan. Tadi banyak yang ngomong tidak. Yaya tadi, yang pertama Yaya tadi menyampaikan karena pemerintahan daerah tersebut ya, misalkan di Indramayu nih, bupatinya melakukan tindakan korupsi ya, tentu nanti akan berpengaruh kepada pembangunan daerahnya, seperti itu ya. Jadi antara tindakan korupsi dan pembangunan daerah mungkin ada korelasinya ya. Jadi nanti kalian akan di pertemuan kali ini nanti kalian seolah-olah menjadi pemimpin ya, akan mengembangkan sebuah proyek tentang Indramayu ya, tentang otonomi daerah di Indramayu. Tuh ya, paham ya untuk penyampaian tadi ya, tuh video tersebut ya, korelasinya ya. Jadi korelasinya secara kasus dan pembangunan daerah akan berpengaruh tentunya. Tuh. Nah, untuk materi yang Bapak akan sampaikan secara resmitas, yaitu di sini kalian akan menyampaikan sebuah proyek ya berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Nah, apa sih desentralisasi dan otonomi daerah? Ada yang sudah paham atau sudah tahu? Karena tadi Bapak sudah menyampaikan juga di sini ya, kalau nggak salah di link tree-nya ya. Nah, di link tree-nya ini ya sebentar ya, ada Elsa dan Adi ya. Bapak tampilkan dulu link tree-nya, kan sudah ada bahan ajar nih ya. Ada LKPD juga dan ada proyek dan terakhir ada evaluasi pembelajaran. Nah, di sini bahan ajaran kan sudah Bapak berikan juga, berarti kalian setidaknya sudah membaca ya. Oke, silahkan Adi, nanti bergantian setelah itu Elsa ya. Silahkan Adi. Ya, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah. Ya. Dan otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat, Pak. Ya, bagus ya yang disampaikan Adi. Barangkali Elsa bisa menambahkan atau pendapatnya berbeda tentang definisi desentralisasi dan otonomi daerah. Silakan Elsa. Desentralisasi itu yaitu penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, sedangkan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah mengatur urusannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintahan pusat. Ya, jadi bagus ya tadi yang disampaikan oleh Adi dan Elsa. Terima kasih ya Adi dan Elsa. Jadi otonomi daerah dan desentralisasi itu secara sederhananya ya definisinya tadi sesuai ya, bahwa penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat ya kepada pemerintahan daerah atau kepada daerah otonom ya. Daerah otonom di Indonesia itu ada mulai dari provinsi, kabupaten, kemudian ada kota sampai yang paling rendah ya, seperti itu ya, sampai yang paling level desa dan kelurahan. Itu definisi atau berkaitan dengan daerah otonom. Kemudian otonomi daerah ya, yaitu hak daerah. Misalkan Indramayu ya, mengatur tentang kekhasan di Indramayu atau pembangunan di Indramayu ya, tanpa campur tangan pemerintah pusat. Jadi segala urusan untuk mengatur rumah tangganya suatu daerah tersebut tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Itu otonomi daerah secara sederhananya, seperti itu ya. Kemudian ada juga yang namanya tujuan otonomi daerah ya, Bapak sampaikan juga secara sepintas. Jadi tujuan otonomi daerah itu ada 4 ya, kurang lebihnya. Yang pertama ada pendidikan politik ya. Di pertemuan sebelumnya kan ada berkaitan partisipasi politik, di sana ada pemilihan bupati dan wali kota. Nah, ini salah satu tujuannya ya, berkaitan dengan pendidikan politik. Kemudian yang kedua ada
mewujudkan sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah. Jadi dengan adanya pemilihan umum, tentunya demokrasi di daerah akan berjalan lancar. Kemudian dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan daerah itu akan meningkatkan kesejahteraannya. Siapa yang diuntungkan ketika sejahtera? Masyarakat atau pimpinan? Masyarakat. Masyarakat. Ya, bagus ya. Jadi ketika sejahtera tentunya yang diuntungkan oleh otonomi daerah atau tujuan otonomi daerah itu masyarakat secara umum. Kemudian pemerintahan akan lebih baik karena mengetahui tentang potensi-potensi daerahnya. Itu tujuan otonomi daerah ya. Kemudian ada yang terakhir pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaannya itu ada 3 atau asasnya ya. Ada otonomi seluas-luasnya, ada otonomi nyata dan otonomi bertanggung jawab ya. Nah, Yaya di itu dulu mic-nya dimatikan dulu Yaya. Ya, masuk suaranya ya. Jadi agak berdengar. Ya, baik. Jadi yang pertama ada otonomi seluas-luasnya ya. Terima kasih Yaya tadi ya. Jadi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di luar yang namanya tugas pemerintahan pusat. Jadi pemerintah daerah itu bebas melakukan pelaksanaan di daerahnya ya, berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan bukan dengan tugas pemerintah pusat. Jadi tugas pemerintah pusat itu ada tugas berkaitan dengan agama, kemudian hukum ya, moneter dan sebagainya ya. Itu tugas pemerintah pusat. Di luar itu pemerintah daerah bebas. Misalkan di Jogja itu ada yang namanya istilah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian di Aceh ada daerah Nanggro Aceh Darussalam ya. Itu ada nilai-nilai Islam yang diterapkan. Itu ya otonomi seluas-luasnya. Kemudian ada otonomi nyata. Nah, otonomi nyata ini ya berkaitan dengan potensi dan kekhasan daerah. Misalkan di Indramayu tadi kan ada berkaitan dengan yang namanya ekowisata di Karangsong yang disampaikan Adi, yaitu otonomi nyata karena di Indramayu daerah pantai tentunya ada yang namanya daerah hutan mangrove ya yang dimanfaatkan. Kemudian ada otonomi bertanggung jawab. Jadi dalam pelaksananya otonomi daerah itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau perda ataupun undang-undang tentang pemerintahan daerah ya. Itu. Nah, sebelum ke proyeknya ya, proyeknya kan ada di sini ya. Nah, di link tree-nya ini ya sudah Bapak bagikan juga sebelumnya di Discord ya. Jadi link tree-nya seperti ini. Nah, kalian juga kan sudah melihat juga di pertemuan sebelumnya. Nah, link tree-nya ini ya ada bahan ajar, LKPD, proyek. Nah, nanti proyek Bapak akan klik akan muncul di sini ya. Nah, sebelumnya kan ada ice breaking dulu ya. Siap ice breaking? Game ya, akan bermain game ya. Siap? Siap ya? Siap, Pak. Oke ya, baik. Bapak tampilkan lagi ini ya, ice breaking-nya sebentar. Sudah, Pak. Nah, jadi ini berkaitan dengan susun sebuah huruf ya. Nanti kalian susun dari kata-kata tersebut nanti menjadi sebuah kalimat atau kata ya. Itu katanya berkaitan dengan materi yang dijelaskan tadi ya. Kalau kalian menyimak tentunya akan bisa. Siap ya? Nah, cara bermainnya nanti kalian menebak dari kata tersebut di chat box di sini ya. Nah, di sini kalian misalkan kata apa kemudian ditulis di sini ya, di chat box-nya. Oke, siap? Ya, Bapak rasa siap? Baik ya. Soalnya akan muncul kurang lebih 10 detik ya. Siap? 1, 2, 3. Ya, silakan masukkan di chat box. Ya, Maraton gimana Maraton? Ya, oke ya ada tuh ya. Jadi itu berkaitan dengan otonomi daerah. Bagus ya. Tadi sudah ada 5 orang yang pertama yang Bapak akan nilai ya, 5 orang dan kemudian lanjut lagi. Sebentar. Apa nih? Ayo. Ayo, tadi
Diulang lagi ya. Ya, apa tuh? Silakan di chat box-nya. Ayo. Tadi berkaitan dengan materinya. Apa nih? Tadi otonomi kan ada 3 tuh. Otonomi apa saja? Nah, ayo. Ada Siska, ada Novita ya. Ada siapa lagi nih? Iro juga. Ya, yang lainnya pasti ngikutin ya, itu mah ya. 5 pertama saja ya. Itu. Bagus. Bapak tadi Maratun siapa tadi ya? Bapak lupa yang resen. Kenapa Maratun? Halo Maratun, tadi resen kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, yaudah ya. Mungkin kepencet ya. Baik, Bapak lanjutkan lagi. Nah, oke ya, tadi otonomi nyata ya. Kemudian apa nih? Ayo. Silakan di chat box lagi. Ya, kalau hilang Bapak tampilkan lagi. Ya, bagus. Ya, ada Novita, ada Maratun, Windy, Subatunisa. Oke ya, sudah 5 ya tadi. Sudah Bapak tandai juga. Jadi otonomi luasnya. Bagus ya. Dan soal keempat. Apa nih? Ya. Ayo Bapak. Ya. Wah, kalau ini pasti udah tahu ya, gampang ya, karena ya jadi otonomi bertanggung jawab. Bagus ya. Nah, ini ya. Waduh, ada typo, maaf ya, bertanggung jawab maksudnya. Dan terakhir ya. Terakhir, terima kasih ya untuk soal keempat. Jadi Bapak rasa tadi penyampaian materi sertifikat juga kalian memahami ya. Nah, ini terakhir apa nih? Ya. Ya, ada Elsa, ada Yaya, ada Firly, Iro, Novita ya, ada Adi ya. Adi juga ya. Ya, bagus ya semuanya ya, alhamdulillah. Jadi itu ya yang namanya ice breaking sebentar ya. Jadi sebelum proyeknya Bapak mengecek ya apakah kalian memahami. Kemudian Bapak stop lagi, maaf. Nah, silahkan kalian cek lagi di projectnya ya, di link projectnya di sini ya. Nah, ini ya, kita masuk ke project lagi. Nah, projectnya sebentar. Nah, di link tree ini kan nanti akan diarahkan ke, nah ini ya projectnya. Nah, projectnya jadi project desentralisasi dan otonomi daerah di Indramayu. Nah, contoh projectnya nanti kalian akan menampilkan sebuah foto di sini ya. Jadi di kolom plus ini kalian cari nanti entah dari YouTube atau dan sebagainya ya. Kalian cari di sini, nanti pastekan di sini ya, linknya dipastekan di sini. Nanti akan muncul sebuah video. Kemudian artikel juga. Nah, ini contoh videonya berkaitan dengan proyek kuliner ya. Bapak tampilkan sepintas. Ini salah satu mobil mau jalan-jalan. Nah. Maaf ya, ini intronya terlalu lama, Bapak skip aja. Nah, ini ya. Tuh, makanan-makanan khas di Indramayu ya. Ada gombiang dan sebagainya ya. Tuh. Ini contoh proyek kuliner ya. Nanti kalian cari video, misalkan kelompok 1 tentang pariwisata, kelompok 2 tentang olahraga, kelompok 3 tentang pertanian, dan kelompok 4 tentang budaya ya. Itu. Nah, untuk kelompoknya kan Bapak sudah bagi juga. Nah, ini anggota kelompoknya. Nah, kelompok 1 ada Firly, Novita, Haryadi, Vida, dan Sylvia. Kemudian kelompok 2 ada Nisa, ada Nafisa, ada Adi, Yaya, dan Mar'ah ya. Kemudian kelompok 3 ada Elsa, Iro, Hilda, Inka, dan Wulan. Dan terakhir kelompok 4 ada Juli, Nazwa, Navinda, Siska, dan Windy, dan Siti Aisyah. Itu ya.
Nah, jadi silahkan kalian rembukan ya, rembukan, kemudian atau kalian berdiskusi berkaitan dengan proyek yang akan kalian kerjakan, seperti itu ya. Udah paham ya? Nah, untuk artikelnya sama, cara carinya di Google, kalian cari misalkan artikel tentang ini kuliner, kemudian kalian masukkan juga di sini, seperti itu ya. Kemudian jawab soal untuk yang ketiganya, kalian buat rancangan program ya, program berkaitan dengan program yang ada di Indramayu. Misalkan di sini untuk kelompok pariwisata, buatlah rancangan program unggulan pariwisata di Indramayu menurut kalian ya. Kemudian buatlah rancangan program olahraga di Indramayu menurut kelompok kalian. Ini kelompok olahraga ya. Sudah siap? Siap? Paham ya? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke, baik Bapak tutup lagi proyeknya. Silahkan kalian berdiskusi. Bapak beri waktu kurang lebih 10 menit ya sambil menampilkan proyek kalian. Nanti kalian juga akan Bapak infokan juga tentang evaluasi. Nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi di link Google Form ya yang ada di sini. Oke, silahkan kalian kerjakan ya proyeknya dan tetap fokus ya, jangan itu ya, jangan bercanda. Oke, siap? Ya, silahkan. Nanti Bapak cek lagi ya. Nisa jangan itu ya, jangan. Nah, Iro tampilan kameranya dibenerin Iro, tadi kebalik ya, Iro. Nah, kemudian Yaya. Ya. Oke, yang lainnya on cam semua lagi ya. Sambil mengetik di chat atau apa, silahkan kalian berembukan di sana ya, di chat masing-masing di kelompoknya, silahkan kalian berembuk di sana ya, tapi jangan off cam. Oke, paham ya? Nah, itu sambil menunggu dari kalian ya, nanti Bapak juga akan informasikan bahwa untuk kegiatan di akhirnya nanti kalian presentasikan ya, presentasikan siapa yang jadi moderator, kemudian siapa yang mempresentasikannya. Silahkan moderatornya satu agar proses presentasinya lebih berjalan lancar seperti itu ya. Oke, baik, Bapak akan tampilkan lagi hasil proyeknya juga. Dilihat lagi sebentar. Nanti untuk presentasinya mulai dari kelompok 1 ya, berurutan karena agar lebih mudah seperti itu. Ya, Bapak tampilkan lagi ya sebentar ya. Ada yang tanyakan untuk tugas proyeknya dan di akhir nanti akan ditampilkan di Instagram ya. Membuatnya secara sederhana saja, nanti ditampilkan di Instagram kelas kalian di sini ya. Untuk yang jadi adminnya siapa? Yang kemarin menginfokan ke Bapak? Saya, Pak. Oh, Inka ya. Nanti Inka mengumpulkan tugas-tugas dari kelompoknya, nanti di-post di sini ya. Yang sudah dibuat ya, Instagramnya nanti di-post sini. Nanti bisa dikirimnya melalui Discord kelas ya di Mapel PPKN ya, nanti di sini ya, nanti ditampilkan di sini baru Inka. Nah, nanti di sini ya. Di sini nanti baru Inka di-upload di Instagramnya. Paham ya Inka sebagai admin ya? Iya, Pak, paham. Ya, nanti akan tersusun ya tampilan tugas proyeknya, bahwa di PAM4 tugas proyek dari Mapel Bapak seperti itu ya. Mungkin nanti di Mapel lain mungkin meminta berbeda dan sebagainya ya. Ya, Bapak tampilkan lagi hasil proyeknya. Nah, untuk kelompok 1 sudah menampilkan artikel tentang pariwisata nih ya, sudah ya. Tuh, kemudian rancangannya juga. Ya, kelompok 1 ya, 1 menit yang lalu. Oke, bagus ya. Silakan untuk kelompok 1 sudah siap mempresentasikan? Kelompok 1 itu ada Novita, ada Firly ya. Silakan, siapa yang ingin menjadi moderator? Oke.
Siapa yang jadi moderator? Siapa? Vida. Halo? Vida, oke. Silakan Vida. Ya. Nah, ini udah bagus ya. Ekowisata tadi, yang contohkan ya, Karangsong ya. Baik, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Vida Nurul Anan Fadila, dan teman saya, Novita, Firly, Sylvia, dan Haryadi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Presentasi tentang potensi pariwisata di Indramayu yang akan dibacakan oleh Firly. Ya, silakan. Tandain dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana potensi yang ada di bidang pariwisata. Saya akan mengambil dan bidang pariwisata itu utama karena populer di bidang saya dan memiliki beberapa kelebihan dan potensi yang luar biasa. Ya. Ini salah satu kelebihan utang mangrove yaitu sebagai pencegahan intrusi atau perembasan air laut ke tanah daratan, juga mencegah erosi dan abrasi pantai. Selain itu, terdiri dari beberapa potensi yang dimiliki oleh hutan mangrove, diantaranya yaitu sebagai ekosistem mangrove atau pembelajaran penanaman mangrove dan keindahan ekosistem mangrove. Selain itu, dari potensi tersebut juga merupakan salah satu ungkit peningkatan asli daerah atau PAD. Dan strategi pengelolaan kawasan hutan wisata mangrove ini menjadi faktor yang penting dalam pengembangan kegiatan wisata. Selanjutnya akan dibacakan oleh Novita Singaningrum. Ya, terima kasih Firly ya, bagus. Silakan selanjutnya. Baik, untuk rancangan program unggulan pariwisata di Indramayu, kelompok kami memiliki beberapa poin yang perlu ditingkatkan lagi oleh sektor pariwisata di Indramayu, dan juga kami memiliki usul bagi pihak atau pemerintah Indramayu yang ingin membuat tempat pariwisata baru. Kami akan memulai dengan membahas poin-poin yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan lagi. Yang pertama itu masalah kebersihan. Menurut pendapat kami setelah melihat beberapa foto review di Google, untuk di mangrove dan pantai Karangsong sendiri masih terlihat kurangnya kebersihan di tempat tersebut. Untuk foto juga sudah kami post atau kami lampirkan di laman Padlet yang Bapak sediakan. Kami harap pengelola tempat pariwisata tersebut bisa lebih sadar akan pentingnya kebersihan bagi kenyamanan para wisatawan yang berkunjung. Yang kedua, terlalu banyak lahan kosong di Pantai Karangsong. Nah, Pantai Karangsong yang saya maksud di sini adalah pantai yang, jadi waktu kita masuk ke mangrove itu, kan nanti di dalamnya itu kita juga menemukan pantai. Nah, pantai itu yang saya maksud di sini. Poin yang satu ini berdasarkan pendapat pribadi saya sendiri, menurut pendapat saya, pengelola mungkin perlu menambahkan beberapa hiasan ya di Pantai Karangsong, seperti gazebo atau beberapa tempat untuk bersuah foto. Hal tersebut kami yakini akan menarik lebih banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke Pantai Karangsong. Selain itu juga pengelola bisa menambahkan beberapa stall food atau warung-warung kecil yang menyediakan beberapa makanan khas daerah setempat atau makanan-makanan ringan lainnya, dan tentunya harganya juga terjangkau. Selanjutnya, kami akan memberikan usul yang telah kami buat untuk beberapa pihak yang ingin membuat tempat pariwisata baru di Indramayu. Yang pertama, alangkah baiknya jika tempat pariwisata ini bisa sekaligus menjadi tempat edukasi. Misalnya, tempat pariwisata yang mengambil tema dari mata pencaharian masyarakat yang tinggal di daerah Indramayu seperti pertanian dan perikanan. Jadi, nanti di tempat pariwisatanya itu dijelaskan bagaimana masyarakat lokal di Indramayu menangkap ikan, terus apa saja alat yang mereka butuhkan, begitupun dengan pertanian. Jadi bagaimana cara mereka bercocok tanam, bagaimana mereka menanam padi atau alat-alat apa saja yang mereka butuhkan untuk menanam padi. Dan yang kedua
Yang kedua itu harga tiket masuk. Untuk harga tiket masuk sendiri diharapkan tidak terlalu mahal ya, agar semua kalangan juga bisa berkunjung ke tempat pariwisata tersebut. Dan yang terakhir, kebersihan seperti yang sudah kami bahas tadi. Kebersihan itu sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh terhadap kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke tempat pariwisata tersebut. Jadi harapan kami juga sama, yaitu agar pengelola bisa memperhatikan dan menjaga kebersihan tempat pariwisata yang baru ini atau tempat pariwisata yang sudah ada sebelumnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 1, kami akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Novita itu sudah menyampaikan tadi ya, berkaitan dengan usul juga ya, bagus ya, ada usulnya, kemudian ada berkaitan dengan masalah ya, di sana ada masalah kebersihan, kemudian terlalu banyak lahan kosong ya di Pantai Karangsong ya, berkaitan dengan pariwisata di Indramayu. Kemudian usulnya tadi ya, ada berkaitan dengan pariwisata edukasi ya, atau kemudian untuk harga tiket masuknya mungkin lebih murah sedikit, dan yang terakhir ada kebersihan di tempat pariwisata ya. Di tempat pariwisata ketika bersih, insya Allah ya, juga akan menarik sebuah pengunjung ya. Jadi pengunjungnya makin banyak ketika tempat itu nyaman, asri, dan rindang. Bagus untuk kelompok 1. Nah, nanti kelompok 1 sambil menunggu kelompok lainnya mempresentasikan, kalian buat proyek lagi ya, nanti di minimal hasil sederhananya saja di Canva atau aplikasi lain, nanti ditampilkan di Discord, nanti akan di-upload oleh admin ya, oleh Inka ya, di ini ya, di Instagramnya. Oke, kelompok 1 ya, kelompok 1 siap? Siap. Ya, baik. Siap, Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya sudah menyampaikan presentasinya. Silakan untuk kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum. Ya, silakan ya, Bapak tampilkan lagi ya sebentar ya. Ya, halo ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Zakia, perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Adi Erlangga, Marhatun Soleha, dan Soibatun Nisa. Saya sebagai moderator dan juga saya akan mempresentasikan proyek tentang olahraga di Indramayu. Ya, Cabang olahraga di Indramayu itu sangat beragam. Contohnya ada basket, badminton, angkat besi, sepak bola, gulat, taekwondo, lari, tinju. Ada pula olahraga yang di air, contohnya olahraga dayung. Dan masih banyak lagi cabang-cabang olahraga lainnya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Soibatun Nisa Islamiyah. Kepadanya saya persilahkan. Ya, silakan Nisa. Nisa agak di atas lagi kameranya Nisa. Nah, ya agar tampilannya agak lebih baik ya. Atau dibawain lagi kameranya, jangan tampilan face-nya aja ya. Silakan Nisa. Di sini saya akan melanjutkan tentang analisis potensi olahraga Indramayu. Ada sejumlah atlet junior yang berasal dari beberapa cabur seperti renang, badminton, dan tenis lapangan. Pada tahun ini, mereka berkesempatan tampil dan berhasil menoreh prestasi yang membanggakan Indramayu. Berikut beberapa nama atlet yang membanggakan Indramayu. Yang pertama, Aulia Azikri, biasa dipanggil Kiki. Pada Kerjunas Renang, Jakarta Open 2021 mendapatkan 7 medali, yakni 1 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Medali emas ini diperoleh Kiki saat turun di nomor 50 meter gaya kupu-kupu. Yang kedua, Agassi Nasya dan Mercy Nasya mampu menembus podium juara meski tidak mendapatkan juara 1, tapi mereka tetap membanggakan Indramayu. Yang ketiga, Arfiansyah Gali. Dia merupakan petenis junior nasional yang pernah mendapatkan 1 medali emas, dan Gali juga menyandang predikat sebagai pemain tenis junior nasional.
Selanjutnya, rancangan program olahraga Indramayu yang perlu diperhatikan lagi agar para atlet dan para pemuda lebih mengetahui bakat mereka dalam bidang olahraga. Beberapa masalah yang perlu ditingkatkan dan diperhatikan. Yang pertama, tingkat malas para atlet untuk berlatih agar mereka lebih semangat lagi. Kurangnya fasilitas yang tidak memadai dan juga kurangnya dukungan dan dorongan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar. Beberapa poin usulan untuk meningkatkan potensi cabur di Indramayu. Pemerintah Indramayu seharusnya memperbanyak peluang lomba untuk mengembangkan minat dan bakat seluruh masyarakat Indramayu yang ingin menjadi atlet, terutama untuk para pemuda Indramayu. Yang terakhir, meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan para atlet muda Indramayu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah cabang olahraga di Indramayu sangat beragam dan sangat banyak. Begitu pula prestasinya. Namun kurangnya fasilitas yang tidak memadai dan kurangnya dorongan dari pemerintah pusat maupun masyarakat, serta pekerjaan yang tidak layak oleh para atlet, menjadikan cabang olahraga di Indramayu kurang diminati. Tetapi munculnya program dan usulan menjadikan cabang olahraga di Indramayu semakin berkualitas dan semakin diminati. Sekian presentasi proyek olahraga di Indramayu. Mewakili kelompok 2, saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa dan Nur Zakia ya sudah menyampaikan berkaitan dengan proyek olahraga di Kabupaten Indramayu ya. Jadi olahraga di Kabupaten Indramayu, bahwa di sana banyak atlet-atlet yang memperoleh prestasi ya, tapi kadang minimnya fasilitas dari pemerintah daerah ya, seperti itu ya. Apalagi Yaya sendiri juga atlet ya Yaya tuh ya. Iya Pak. Ya atlet. Iya, seperti kayak atlet apa tuh Yaya? Seperti kayak atlet dayung Pak. Atlet dayung, oke ya. Nah itu ya, jadi mungkin Yaya sudah tahu sendiri ya, jadi fasilitas seperti apa di Kabupaten Indramayu yang belum maksimal ya. Makanya di sini ada usulan dari Yaya ya, kelompoknya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Dan kelompok 2 jangan lupa nanti project di Instagramnya juga ya. Nanti ditampilkan di sini biasa. Oke ya. Sambil mengerjakan, silakan di Canva dan sebagainya, boleh dikerjakan sekarang. Silakan kelompok 3, siapa kelompok 3 yang ingin mempresentasikannya? Ayo. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Putri. Saya di sini akan menjadi moderator dari kelompok 3. Beranggotakan saya, Hilda Putri, Elsa Sulistianingsih, Iin Inka Fauziah, Iroh Rokia, dan Bulan Nurnani. Kami akan mempresentasikan tentang potensi pertanian di Indramayu yang akan dibacakan oleh Bulan. Ya, silakan Bulan. Terima kasih Hilda ya. Pertanian di Indramayu adalah pertanian yang besar dan beragam. Memiliki lahan yang luas untuk menanam segala macam tumbuh-tumbuhan. Kabupaten Indramayu memiliki luas lahan mencapai 115.897 ha, terluas di Provinsi Jawa Barat. Dilanjutkan oleh Iroh. Ya, silakan Iroh. Hasil bumi yang ada di Kabupaten Indramayu adalah padi. Walaupun bukan penghasil padi yang terbesar, namun masyarakat Indramayu umumnya memiliki mata pencarian sebagai petani. Karena sebagian besar wilayah Indramayu merupakan lahan pertanian. Bahkan, walaupun Anda di pusat kota Indramayu, Anda masih akan melihat daerah persawahan. Pertanian dan pangan di Kabupaten Indramayu tidak boleh ada masalah. Pasalnya, Kabupaten Indramayu menjadi salah satu sumber ketahanan pangan nasional. Dilanjutkan oleh Inka.
Baik, untuk mempertahankan Indramayu sebagai daerah pertanian unggulan nasional, maka pemerintah harus mencurahkan segala daya upaya terhadap sektor pertanian di Indramayu. Hal ini dimaklumi karena sampai saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan di sektor pertanian Indramayu. Beberapa permasalahan tersebut yaitu sistem irigasi dan saluran irigasi yang rusak, kelangkaan pupuk, harga gabah rendah, dan kualitas SDM yang masih kurang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Elsa. Untuk membangun pertanian Indramayu yang maju, mandiri, dan modern, berikut beberapa program kerja yang kami usulkan. Yang pertama yaitu pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian di Indramayu. Yang kedua, pengembangan usaha tani pertanian di Indramayu. Yang ketiga, pengembangan teknologi pertanian di Indramayu. Yang keempat, pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan tanaman pangan di Indramayu. Yang terakhir yaitu pengembangan produksi benih padi. Jadi, kelompok kami mengharapkan pemerintah lebih memperhatikan sektor bidang pertanian di Indramayu dan menyelesaikan beberapa permasalahan yang sudah terlampir tadi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3 ya. Good ya, bagus. Jadi kelompok 3 tadi yang disampaikan oleh Elsa, Hilda, kemudian ada Wulan juga sama Hiroh ya. Jadi pertanian di Indramayu tidak boleh menurun ya, karena Indramayu sebagai lumbung padi nasional atau penghasil ketahanan pangan nasional. Jadi ketika pertanian di Indramayu itu mengalami penurunan atau tidak maju, maka yang susah juga secara nasional ya, karena Indramayu tadi ya pesawahannya atau daerah pertaniannya paling luas di daerah Jawa Barat seperti itu ya. Bagus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Ya, sudah. Oh, ini bagus yang ngarot ya. Silakan kelompok 4. Ya. Bapak lihat dulu ya ngarotnya ya seperti apa ya artikel ngarot ya. Jadi ngarot itu sebuah budaya yang di Indramayu ya, yang ada di Indramayu. Bahkan bupati kita memakai baju khas ini ya. Bupati kita Bu Nina itu memakai baju ngarot ini ya. Bapak tampilkan dulu ya, nggak apa-apa ya, yang lainnya ya. Nah. Oh ini ya, sejarah dan pesona tradisi ngarot. Oke. Ya, silakan kelompok 4 mempresentasikan, silakan. Sambil yang lainnya juga melihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kebudayaan di Indramayu. Sebelumnya saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompoknya terlebih dahulu, yaitu ada Aisyah Kamelia, Julia Viani Nazrilianti, Novinda Chalicia Asyafirna Azahta, Nazwa Muslimah, Siska Trifeblin, dan Windia Yundari. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Najwa. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup seperti pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Silakan lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Febri. Ya, baik. Jadi kebudayaan di Indramayu itu sangat menarik dan beragam. Salah satunya budaya ngarot. Budaya ngarot adalah upacara adat yang terdapat di Desa Lelea. Tradisi ngarot memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam. Masyarakat Lelea biasanya memiliki ungkapan syukur yang khas dalam menyambut musim tanam, yaitu dengan melakukan upacara ngarot. Dilanjutkan sama Aisyah. Upacara adat ngarot selalu dilaksanakan pada bulan Desember, pada minggu ketiga dan selalu dilaksanakan pada hari Rabu. Ngarot selalu dilakukan bagi mereka yang belum menikah. Mereka diajarkan ilmu bercocok tanam, semisal panen setahun 2 kali. Masyarakat di Desa Lelea masih mempertahankan budaya ngarot, yaitu simbol perlawanan terhadap industrialisasi yang menggeser budaya agraris.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Navinda. Ya, terima kasih. Budaya Ngarot. Ngarot adalah salah satu upacara yang memiliki keterkaitan dengan masalah pertanian. Upacara Ngarot menjadi wadah untuk mempersatukan pemuda Lelea untuk meletakkan rasa gotong royong antar pemuda dan mengajarkan pemuda untuk hidup mandiri dengan mendayagunakan potensi desanya agar mereka dapat mencintai desanya. Melalui proses media sosial diharapkan kebudayaan di Indramayu semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Nah, baik, berikut adalah program agar budaya Ngarot lebih dikenal oleh orang luar atau orang dalam negeri. Yang pertama adalah memperkenalkan budaya Ngarot di sosial media agar orang-orang bisa mengetahui bahwa budaya Ngarot itu adalah budaya yang wah gitu. Nah, yang kedua adalah mengajak masyarakat agar menonton pertunjukan Ngarot. Yang ketiga adalah mengadakan festival Ngarot atau yang kayak pagelaran gitu. Nah, yang keempat adalah mengajarkan dan mengenalkan budaya Ngarot kepada orang luar. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menampilkan rancangan berkaitan dengan budaya ya. Salah satunya yang ditampilkan budaya Ngarot ya. Budaya Ngarot ini budaya berkaitan dengan rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hasil panennya itu melimpah melalui bentuk ekspresi budaya Ngarot seperti itu ya. Jadi cara memperkenalkannya tadi ya sudah melakukan dengan cara sosial media ya, menyebarluaskan melalui sosial media, kemudian mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat pertunjukan Ngarot ya. Biasanya sebelum pandemi itu di Indramayu ada yang namanya festival budaya, salah satunya arak-arakan ini ya, gadis Ngarot atau tadi ya budaya Ngarot tersebut ya. Jadi karena pandemi makanya di tahun 2020-2021 festival ini diberhentikan sementara. Jadi mungkin di tahun depan akan ada lagi ketika Hari Jadi Indramayu ya. Jadi itu ya, nanti kalian bisa saksikan apa itu festival tersebut ya, baik yang tadi bukan orang Lelea maupun tadi yang misalkan bukan dari orang wilayah Indramayu yang sekarang sekolah di SMA 1 Indramayu ya. Nanti akan tahu budaya-budaya salah satunya ini ya. Bagus untuk presentasi kelompok 4 dan yang lainnya juga sudah mempresentasikan. Bapak harap nanti kalian proyeknya dibuat ya. Nah, silakan untuk kelompok 1 proyeknya sudah selesai belum? Kelompok 1. Halo? Proyeknya nanti di upload dulu di Discord ya, Bapak lihat seperti apa, nanti kalian upload di sini untuk minggu depan ya, seperti itu ya. Proyeknya silakan kelompok 1 di sini ya. Ini kan sudah dibuat. Apa? Sedang dibuat. Oh, sedang dibuat. Baik ya. Tapi nanti diselesaikan ya proyek finalnya ya. Dari rancangan itu kalian buat semacam flyer atau desain ya. Seperti itu ya. Nanti ditampilkan di ini ya. Tinggal nanti Ibu admin Bu Inka siap ngepostnya? Siap, Pak. Oke ya, terima kasih Inka ya. Nanti di-post di sini ya. Jangan lupa captionnya ya, rancangannya itu dimasukkan di caption atau teksnya maksudnya caption itu ya. Nanti kalian sebarkan juga ke kelas-kelas lainnya atau misalkan sebar melalui status WA seperti itu ya, biar banyak yang like juga ya. Biar makin banyak yang mengikuti di sini ya di kelas IPA 4. Oke ya, paham ya? Paham, baik. Nah, ini kan timelinenya sudah kalian jalankan semua, yang sudah dilaksanakan semua. Bapak lihat lagi ya timelinenya ya. Pertama tadi menyusun program sudah, menyusun proyeknya sudah ya. Nah tadi kan pertanyaan dasar juga sudah ya. Kemudian proyeknya sudah disusun sesuai rencana dan Bapak juga sudah memonitoring tadi ya di Padlet dan tadi sudah melakukan presentasi dan Bapak juga sudah mengevaluasi ya tiap kelompoknya. Tadi sudah mempresentasikan dengan bagus. Nanti yang lainnya tetap fokus ya, walaupun kalian yang di kos dan sebagainya ya tetap fokus ya, jangan sampai
bercanda dengan teman sekosnya ya. Ya Nisa ya, jangan bercanda dengan temannya ya. Walaupun ada temannya yang satu kos ya. Oke, Nisa ya. Baik, terima kasih. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Kemudian Bapak ingin kalian ya, salah satu dari kalian menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa berkaitan dengan materi yang Bapak jelaskan tadi, walaupun secara sepintas dan berkaitan juga dengan tadi ya, ice breaking-nya berkaitan dengan materi. Silakan siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini seperti apa? Ya, otonomi daerah itu seperti apa, desentralisasi itu seperti apa, dan sebagainya. Ya, Elsa, silahkan Elsa. Menurut saya kesimpulan dan diskusi belajar hari ini berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, sedangkan otonomi daerah yaitu pemerintah daerah mengatur urusannya sendiri tanpa bantuan dan campur tangan pemerintah pusat. Ya, bagus ya Elsa. Ya, ada yang ingin menambahkan selain Elsa? Ayo, siapa? Resen saja ya. Ya. Kemudian nanti Bapak masukkan ke catatan ya, nanti akan diundi sebuah reward juga. Seperti minggu lalu ya, di kelas IPA 6 itu mendapatkan kuota. Silakan siapa? Ya, selain Elsa. Tapi alhamdulillah semuanya sudah paham kan untuk pembelajaran hari ini? Sudah ya? Sudah, alhamdulillah baik ya. Jadi kalau sudah paham semua, atau Yaya mau menambahkan? Tidak ya? Sepertinya tidak. Ya, sepertinya tidak. Jadi alhamdulillah Elsa tadi sudah memberikan kesimpulan bahwa kesimpulan pembelajaran hari ini berkaitan dengan otonomi daerah ya dan desentralisasi ya. Nah, jadi hubungan desentralisasi dan otonomi daerah itu sangat berpengaruh ya. Ketika pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah melalui otonomi daerahnya melaksanakannya ya. Melaksanakannya tadi misalkan dengan cara otonomi yang seluas-luasnya ya, otonomi nyata dan otonomi bertanggung jawab ya. Itu ya. Nah, poinnya ada 3 itu. Makanya di proyeknya itu Bapak kaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah secara nyata. Salah satunya di daerah Indramayu. Itu bentuk kekhasan membangun potensi Indramayu. Mudah-mudahan suatu saat kalian akan menjadi pemimpin daerah kita ya, terutama yang perempuan ataupun yang laki-laki juga sama saja bisa memimpin daerah Indramayu ya. Contoh bupati kita, Bupati Indramayu itu bupati dari kaum perempuan ya. Jadi perempuan tidak boleh kalah ya. Tuh ya. Nah, dan wakilnya itu Bapak Luki Hakim ya, seperti itu. Jadi kalian suatu saat ke depannya misalkan ada yang ingin jadi legislatif atau DPR dan sebagainya, kalian mempunyai rancangan ya. Nah, ini salah satu contoh ya, kalian akan merancang Kabupaten Indramayu menurut versi kalian ya. Ini ibaratnya sebuah prototipe ya atau sebuah rancangan awal seperti itu. Baik. Nah, Bapak juga akan memberikan sebuah evaluasi ya. Nah, evaluasinya silahkan kalian klik lagi di sini. Ya. Di link tree-nya Bapak kasihkan lagi nggak apa-apa ya. Barangkali lupa. Nah, link tree-nya udah. Nah, itu link tree-nya ya di chat. Nanti kalian masuk di evaluasi pembelajaran ya. Nanti kegiatan ini akan dilakukan secara asinkronus ya. Jadi silakan kalian kerjakan waktunya. Bapak beri waktu kurang lebih 2 jam ya. Nah, nanti yang itu paling lamanya ya, maksudnya 2 jam itu ya. Silakan kalian kerjakan evaluasi pembelajarannya dan jangan lupa LKPD-nya juga kerjakan ya. LKPD-nya itu sebagai tugas dan evaluasi pembelajarannya. Nah, ini evaluasinya. Biasa kalian tulis email ya, kemudian ini pilih gunakan huruf kapital ya. Kemudian kelas sudah ada dan klik berikutnya. Seperti itu ya. Dan misalkan Bapak itu ya. Soal nanti kalian kerjakan secara asinkronus ya. Bentar. Nah, ini contohnya misalkan kalian gunakan huruf kapital. Nah, kayak gini. Bentar, nah ini ya ada
tadi ya hubungan berkaitan dengan desentralisasi dan otonomi daerah itu seperti apa. Kemudian ada sebuah kasus juga, kalian analisis ya, apakah tujuan otonomi daerah akan terhambat dengan adanya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah. Tuh ya, silakan kerjakan nantinya. Kemudian kalian masuk lagi ke chat lagi, Bapak kirimkan Mentimeternya lagi ya. Sebentar, Bapak close dulu ya. Nah, oke ya. Nah, silakan kalian masuk ke Mentimeter lagi ya. Linknya masih sama di chatnya, Bapak tampilkan lagi linknya. Sudah muncul di chat box-nya? Sudah ya? Oke, silakan kalian tulis pembelajaran hari ini itu seperti apa. Ya. Pilih optionnya ya, silakan. Ya, sambil on cam lagi ya. Sambil on cam lagi. Ya. Silakan pilih. Ya. Bisa dipilih? Ya, belum ada nih ya, belum ada satu pun ya. Silakan. Oke, seru ya. Ya, baru satu orang. Menarik. Siapa lagi? Baru 3, menambah wawasan. Oke, bagus. Menarik lagi. Nah, menambah wawasan paling unggul ya. Sudah 5 orang. Semangat belajar 1 ya. Ya, senang 1 juga. Menambah wawasan. Ayo. Silakan. Baru 6. Bapak masih lihat masih banyak yang belum. Ya. Nah, apa yang kalian dapat dalam pembelajaran hari ini? Ya, terus. Ya. Ya. 9. 10 ya, bertambah lagi. Ya, terus ya. 12 ya, bagus. 14. Ya, bagus ya. Jadi hampir semuanya memilih menambah wawasan ya, kemudian senang juga, seru juga ya. Yang poin kedua ya, seru peringkat kedua, kemudian senang juga ya, dan terakhir semangat belajar, mudah dimengerti juga. Nah, baik, alhamdulillah itu refleksi pembelajaran hari ini ya. Nanti kalian Bapak harap dalam pembelajaran selanjutnya lebih aktif lagi ya di kelas IPA 4, dan nanti ketika pembelajaran daring kalian juga harus fokus ya. Kayak tadi seperti Nisa tuh ya, ketika ada temannya yang bolak-balik dan sebagainya, udah jangan dihiraukan ya, kalian tetap fokus saja dalam pembelajaran hari ini. Tuh ya. Bagus, itu untuk refleksi pembelajarannya. Bapak minta kalian juga nanti tetap menjaga prokesnya ya, tetap patuhi prokes. Kemudian kalian minggu depan kan sudah mulai besok ya, maaf ya, mulai besok itu sudah kalian luring ya, luring, dan kalian tetap tadi menjaga kesehatan. Kemudian ketika berangkat Bapak harapkan sesuai tepat waktu kayak gitu ya, karena di SMA 1 Indramayu pukul 7.00 itu gerbang sudah ditutup ya. Tuh ya, paham ya? Paham itu. Nah, Bapak harapkan seperti itu untuk IPA 4 agar kalian disiplin dan sebagainya ya. Karena sikap disiplin itu menentukan kalian di masa depannya ya menjadi seperti apa. Dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk refleksi hari ini. Baik, untuk menutup pembelajarannya silahkan untuk yang laki-laki, siapa yang memimpin doa? Silahkan yang laki-laki untuk menutup pembelajaran hari ini, pimpin doa. Dan minggu depan jangan lupa ya untuk materinya berkaitan dengan tadi ya, tugas pemerintahan pusat dan daerah. Itu ya Bapak sampaikan juga. Silakan baca buku paketnya juga itu ya. Silakan untuk yang laki-laki pimpin doa. Haryadi atau Adi Erlangga.
Setelah melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Haryadi sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kalian dapat memperoleh manfaat dan menambah wawasan, dan jangan lupa tetap semangat belajar ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta dokumentasi juga ya. Kalian acungkan 2 jempol di sini ya di kameranya, atau 1 ya kalau yang megang kameranya menggunakan HP ya. Yuk, Bapak dokumentasiin. Ya, sebentar ya, Bapak stop sharing dulu. Ya. Oke, yuk. 1 jempol atau 2 jempol ya, silakan. Bentar ya, Bapak screenshot dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Sekali lagi kayak gini ya, love ya. Ya, bagus ya. Bentar, Bapak kirim di Discord dulu ya, agar kalian bisa bikin status tentang pembelajaran hari ini ya. Sebentar ya. Oke. Udah, jangan malu-malu ya. Sebentar saja. Oke. Yuk, satu lagi. 1, 2, 3. Oke ya, bagus ya. Terima kasih untuk semuanya. Juli nanti tetap fokus ya untuk kedepannya ya. Ketika ada temannya di sebelahnya, misalkan itu jangan terpengaruh ya. Itu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian boleh akhiri Google Meet-nya. Silahkan boleh tutup Google Meet-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.